sejahtera bagi kita semuanya di dalam kasih Kristus Yesus. Dimanapun kita berada saat ini, biarlah kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kuasa daripada Roh Kudus terus menyertai setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mengucapkan selamat beribadah, selamat berbakti kepada Tuhan untuk semua jemaat-jemaat, secara khusus jemaat GKR Kota Damai, baik yang ada di Trosobo, baik yang ada di Pasinan, baik yang ada di Krikilan maupun di Legudi, dan juga yang ada di Uringinanom dan Perumahan Lotus, serta jemaat-jemaat yang ada di Kota Damai. Tuhan Yesus menyertai hidup kita, roh kita senantiasa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang terus melingkupi kehidupan kami, yang terus menjagai dan menyertai kehidupan kami hingga saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk segala perbuatan dan karya Tuhan yang kami nikmati di dalam hidup ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami rindu lebih dekat kepada Tuhan. Kami rindu lebih mengenal Tuhan dalam kehidupan ini, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh dikuatkan, sehingga melalui kebenaran firman-Mu kami diteguhkan, dan kami boleh mendapat pemulihan, dan kami boleh mendapat pembaharuan melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, kuasai hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan mulai dari awal, pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Saya beri tema bagi kita pada saat ini, yaitu zona nyaman, ya, zona nyaman. Baik, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 14. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengarkan seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya?
apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar yaitu tentang zona nyaman, comfort zone. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seekor burung rajawali atau induk burung rajawali yang mempunyai beberapa anak burung, ya. Saudara, ketika induk burung ini mulai membongkar sarangnya ataupun mulai menggoyang-goyang sarangnya, di mana ada anak-anaknya yang berada di dalam sarangnya tersebut. Nah, kemudian anak-anaknya mulai gelisah. Anak-anak burung rajawali ini mulai gelisah dan mulai mulai ketakutan dan mulai goyah mereka. Dan anak-anak burung ini berkata, aduh, ini induk ayam ataupun mama ini kok kenapa menggoyang-goyang sarang burung ini? Mama ini kenapa kok menggoyang rumah kita yang begitu enak dan nyaman ini? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu persatu sarang burung ini tersebut itu dicopot satu-satu, dibongkar satu-satu, hingga anak-anaknya itu mengalami ketakutan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, induk burung rajawali ini melakukannya bagaimana supaya anak-anaknya itu tidak tinggal terus berada di dalam zona nyaman ataupun di dalam sarang burung tersebut, supaya mereka lebih dewasa. Mereka itu mungkin nanti akan jatuh, tetapi ada burung rajawali induknya yang akan menopang dan menolong mereka. Digoncang, dibongkar zona nyaman daripada anak-anaknya tersebut. Nah, saudara-saudara, mungkin anak-anaknya mengatakan, aduh, mama ini udah gila, udah stres. Tetapi tidak, saudara-saudara, bahwa induk burung rajawali ini melakukannya untuk kebaikan daripada anak-anaknya, supaya mereka menjadi dewasa, dan mereka bisa terbang, dan mereka bisa kuat, dan mereka bisa mencari makan sendiri, dan mereka boleh berkembang. Nah, itulah tujuan daripada burung rajawali tersebut, membongkar zona nyaman daripada anak-anaknya tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang zona nyaman atau comfort zone, yaitu adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa nyaman, di mana sebuah keadaan seseorang tidak ada rasa takut, di mana seseorang merasakan bahwa keadaan bisa dikendalikan, di mana seseorang itu bahwa tidak ada suatu usikan apapun terhadap dia. Itu namanya zona nyaman, bisa dikendalikan, aman, nyaman, dan tidak ada gangguan dan tidak ada usikan. Ya, saudara-saudaraku, ini zona nyaman. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tidak heran ketika orang itu diusik ataupun diganggu dalam zona nyaman, dia akan mulai berbantah, dia akan mulai marah, dan dia akan mulai komplain. Dia akan melakukan suatu tindakan melawan orang yang mengusik dia tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah, begitu banyak orang-orang tidak suka ketika keluar daripada zona nyaman. Banyak orang yang tidak mau keluar dari zona nyamannya tersebut. Contohnya, saudara-saudara, ketika orang itu tiba-tiba dari atasan mengatakan, engkau besok siap-siap bahwa kamu akan dipindahkan pekerjaanmu ke kota lain. Nah, dan kemudian mungkin ada orang tiba-tiba bersiap-siaplah bahwa engkau akan dipindahkan ke negeri lain atau keluar negeri.
Nah, ada orang mengatakan, bersiap-siap besok pekerjaanmu, kamu dari bagian produksi, kamu akan dipindahkan menjadi bagian marketing. Dan dikatakan mungkin ada orang mengatakan bahwa kamu besok harus pindah ya dari daerah ini menuju ke daerah lain. Nah, saudara-saudaraku, hal-hal seperti ini akan mengakibatkan kita stres. Mungkin kita itu marah. Mungkin kita itu pusing. Nah, karena apa? Karena kita keluar dari zona nyaman. Mungkin kita sudah nyaman di dalam pekerjaan kita. Mungkin kita sudah nyaman di suatu tempat tinggal kita. Mungkin kita sudah nyaman di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin kita sudah nyaman posisi jabatan kita. Tapi tiba-tiba kita diusik. Kita tiba-tiba dimutasi. Kita tiba-tiba dipindahkan. Saudara, kenapa? Karena memikirkan hal ketika kita pindah. Misalnya, kita akan memikirkan, bagaimana nanti situasi di sana, bagaimana lingkungan di sana, kita harus beradaptasi lagi. Nah, itu saudara-saudara banyak hal yang dipikirkan. Makanya tidak begitu banyak orang yang suka keluar dari zona nyaman. Padahal saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketika kita berada di dalam zona nyaman itu, banyak begitu bahaya yang bisa terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa berkembang. Karena apa? Kita berfokus, berpusat pada diri kita sendiri, berputar-putar pada keluarga kita, berputar-putar hanya pada diri kita sendiri, sehingga tidak ada perkembangan. Bahkan saudara-saudara, ketika kita berada terus di dalam zona nyaman ini, itu bisa jadi akan menjadi sebuah pembunuh iman kita. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat seperti yang terjadi pada diri Musa. Musa ini, saudara-saudaraku, bahwa dia sudah berada di dalam zona nyaman. Di dalam pengalamannya itu bersama dengan Yitro, ya, bersama dengan Yitro menjadi seorang gembala kambing domba. Dia merasa nyaman, saudara-saudara, menjadi seorang penggembala kambing domba. Saudara, dia itu lupa apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dia begitu nyaman bersama dengan mertuanya Yitro. Ya, dia menggembalakan kambing domba, dan dia itu memelihara banyak kambing dombanya. Mulai bertambah banyak kambing dombanya bersama dengan Yitro, mertuanya tersebut. Nah, sehingga dia lupa, saudara-saudara. Nah, ketika suatu kali datanglah Tuhan kepada Musa, memanggil dia kembali. Ya, memanggil dia kembali. Musa, engkau harus kembali ke Mesir. Wah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia langsung berbantah-bantah dengan Tuhan. Karena apa? Dia tidak mau keluar dari zona nyaman. Dia tidak mau keluar daripada penggembalaannya itu, yaitu kambing domba tersebut bersama dengan Yitro. Nah, dia tidak mau, saudara-saudara, hingga Musa dengan Tuhan itu apa? Berbantah-bantah, bersahut-sahut. Tuhan, janganlah kirim saya, orang lain saja. Ataupun tidak mungkin saya bisa menghadap Firaun. Nah, kalau nanti ditanya orang Israel, emangnya siapa kamu? Apa tandanya kau bahwa kamu diutus oleh Tuhan? Jadi dia menjawab kepada Tuhan. Musa berbantah dengan Tuhan. Nah, kenapa? Ada satu motif yang dari Musa terhadap Allah. Apa itu? Yaitu bahwa Musa tidak mau diusik, ataupun dia tidak mau keluar daripada zona nyamannya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan bersama beberapa hal yang kita pelajari di dalam firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, bahwa zona nyaman itu bisa membuat kita tidak peka terhadap rencana Tuhan. Bahwa zona nyaman itu membuat kita
tidak peka terhadap rencana Tuhan. Ya, kita bisa lihat ayat 10 sampai 14. Ayat 10 sampai 14 demikianlah firman Tuhan. Coba kita perhatikan di sana. Ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang menjadi suatu rencana Allah, ya, di dalam kehidupan Musa, yaitu untuk membawa keluar bangsa Mesir, bangsa Israel dari Mesir. Nah, tetapi Musa merasa tidak layak, saudara-saudara. Musa merasa tidak mungkin dia melakukan itu. Tidak mungkin dia itu bisa membawa keluar orang Israel dari Mesir. Nah, tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa Musa itu adalah orang yang sudah ditentukan Allah. Orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk apa? Untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Nah, Musa diciptakan itu untuk rencana Allah. Ya, Musa diciptakan untuk rencana Allah. Nah, untuk apa? Untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Musa itu lupa, saudara-saudara. Musa lupa akan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupannya. Bahwa Musa itu telah diselamatkan oleh Tuhan. Musa diselamatkan daripada pembunuhan anak-anak orang Ibrani, yaitu ketika Raja Mesir mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak-anak orang Ibrani. Maka kakak daripada Musa itu menyembunyikan Musa ke dalam sebuah peti dan ditaruh di pinggir sungai Nil. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya datanglah putri Firaun, ya, putri Firaun, yaitu mengambilnya. Dan kemudian apa? Dan kemudian merawatnya dan membesarkan Musa di istana. Nah, saudara-saudaraku, dalam satu hal ini saja Musa sudah lupa bahwa ada rencana Tuhan di dalam kehidupan Musa. Musa diselamatkan untuk suatu tujuan yang mulia, tujuan yang indah dalam rencana Tuhan. Nah, ketika satu kali lagi bahwa Musa itu dibesarkan di istana Firaun. Dan kemudian satu kali dia melihat orang-orang Israel ditindas oleh orang Mesir. Maka Musa membunuh orang Mesir tersebut. Dan kemudian dikubur di dalam padang gurun, di pasir. Nah, saudara-saudara, akhirnya ini ketahuan kepada Raja Firaun. Dan kemudian Musa takut. Kemudian dia melarikan diri, saudara-saudara. Dia melarikan diri. Entah kemana dia itu melarikan diri. Akhirnya dia sampai kepada tanah Midian. Ya, di Midian dia itu luntang-lanting, saudara-saudara. Luntang-lanting, entah kemana dia harus melangkah, entah kemana dia harus melakukan sesuatu. Apa yang harus dia lakukan, dia bingung, saudara-saudara. Dan akhirnya dia bertemu dengan yang bernama Yitro, yaitu mertua daripada Musa. Nah, saudara-saudara, akhirnya dia menjadi seorang gembala kambing domba. Dia merasa nyaman di sana. Tugasnya apa? Tugasnya menghitung kambing-kambing dombanya. Tugasnya itu memperhatikan kambing-kambing domba yang mau beranak, yang sedang hamil, ataupun mungkin yang sedang yang masih jomblo dikawinkan. Dan akhirnya ya dengan begitu nyaman dia menjadi seorang gembala. Dia bertambah banyak kekayaannya, dia bertambah investasinya, dia bertambah banyak sesuatu yang dia kerjakan, membuat dia nyaman, saudara-saudara. Membuat dia nyaman. Saudaraku, akhirnya dia hanya berputar-putar di situ saja hidupnya. Ya, besok menggembalakan, menghitung kambing dombanya.
berapa yang lahir, berapa yang hamil, berapa yang akan dikawinkan, itu saja berputar-putar tanpa ada perkembangan lagi dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, akhirnya membuat Musa ini lupa, saudara-saudara, membuat Musa lupa terhadap apa yang menjadi rencana Tuhan ya di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti dalam kehidupan ini bahwa kita juga diciptakan untuk rencana daripada Tuhan. Nah, sama seperti Musa, ketika dia berada di dalam zona nyaman, dia sudah tidak peka lagi terhadap apa? Terhadap rencana Tuhan. Terhadap apa? Terhadap panggilannya. Nah, saudara, sehingga dia berbantah-bantah kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mungkin menghadap Firaun. Carilah yang lain, Tuhan. Dan kemudian Tuhan menjawab, aku akan menyertai engkau. Dia masih berbantah kepada Tuhan. Tidak mungkinlah Tuhan, kalau mungkin pun aku ke sana, saya ketemu dengan orang-orang Israel, saya ngomong apa sama mereka, Tuhan? Ngomonglah, kamu harus berbicara, yang mengutus aku adalah aku. Saudara berbantah-bantah. Ini yang menjadi suatu hal yang memang suatu sulit bagi Musa untuk melangkah. Sulit bagi Musa untuk melangkah. Nah, satu motifnya memang bahwa Musa tidak ingin diganggu dari zona nyamannya. Karena dia sudah asik. Sudah senang berada di dalam penggembalaan domba-domba kambing tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Musa diciptakan untuk suatu rencana yang indah, suatu rencana yang baik untuk menyelamatkan, membawa keluar orang Mesir daripada orang Israel dari Mesir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga saya dan saudara diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan untuk rencana Tuhan yang sangat mulia. Saudara, coba kita perhatikan di dalam Filipi pasal 1 ayat Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ingat, perhatikan di sini. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, saudara-saudara, kita diciptakan oleh Dia. Dia itu adalah Kristus, berbicara tentang Kristus di sana. Dan untuk Dia, ya, dan untuk Dia. Oleh karena itu, bahwa rancangan hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Tujuan hidup kita ini adalah ada di dalam tangan Tuhan. Dan juga sesuatu dalam kehidupan ini tujuannya adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang lain, karena dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Untuk Dia, bukan untuk siapa-siapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan untuk istri kita, bukan untuk suami kita, bukan untuk anak-anak kita, bahkan bukan untuk siapa orang-orang terdekat kita. Kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Untuk Dia itu adalah untuk Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita mengatakan bahwa hidup saya ini adalah untuk istri saya. Oh, hidup saya ini adalah untuk suami saya. Oh, hidup saya ini adalah untuk anak-anak saya. Oh, hidup saya ini adalah untuk orang tua saya. Oh, tidak, saudara.
Hidup kita ini adalah tujuannya hanya untuk Kristus, hanya untuk Tuhan. Nah saudara, saya mau bertanya, bagaimana kalau misalnya kalau kita berkata, wah hidup saya ini hanya untuk istri saya, ataupun hidup saya hanya untuk suami saya. Nah saudara, ketika suami ataupun istri misalnya meninggal, nah kemudian tujuan hidup kita itu kemana? Berhenti berarti? Tidak. Oleh karena itu memang tujuan kehidupan kita ini adalah untuk Tuhan. Kita diciptakan untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan, tujuan dan rencananya. Nah oleh karena itu, kalau begitu apa dong manfaatnya? Bahwa kita diberikan oleh Tuhan anak-anak, suami, istri maupun orang tua, orang-orang terdekat kita. Nah itulah ketika kita mendapatkan ataupun memiliki keluarga, suami, istri, anak-anak dan juga orang tua, itulah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa nikmati dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu ada orang tua yang harus kita hormati, ada istri dan suami yang harus kita sayangi, ada anak-anak yang harus kita perjuangkan. Itu merupakan suatu anugerah. Tetapi tujuan hidup kita diciptakan adalah hanya untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan saja. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang mengatakan, wah aku ini diciptakan untuk kekasih saya. Wah romantis sekali. Ada orang tua berkata, aku diciptakan untuk anak-anak saya. Nah saudara-saudara, ini keliru saudara-saudara. Nah satu kali saudara-saudara ada orang tua yang berkunjung kepada anak-anaknya. Ya, padahal orang tua ini sudah memperjuangkan anaknya mulai dari kecil, mulai dari kandungan, ya dia perjuangkan sampai lahir, dia besarkan, kemudian sekolah sampai kuliah, dan kemudian hingga sampai meninggalkan orang tua dan pergi ke suatu kota, ya ketika anaknya ini sudah berhasil. Nah saudara-saudara, satu ketika orang tuanya ingin berkunjung ke tempat anaknya, dan kemudian orang tuanya mengetuk pintu, ting dong, dan kemudian anaknya membuka pintu, saudara-saudara. Anaknya itu membuka pintu, dan kemudian kaget anaknya, orang tuanya datang. Loh, mama kok, papa itu kok datang, kok enggak bilang-bilang? Lain kali kalau datang itu ngomong dong, ditelepon dong. Nah tidak bisa, nanti saja, ataupun pulang dulu, ataupun kapan lagi datang ke sini, hubungi dulu. Saya tidak bisa menerima kalau tidak dihubungi dulu. Saudara, anak perlakuannya sampai demikian, saudara-saudara. Apakah kita masih bisa berkata bahwa saya diciptakan untuk anak-anak saya, saudara-saudara? Ingat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita ini diciptakan hanya untuk tujuan dan kemuliaan Tuhan. Bukan untuk anak-anak kita. Anak-anak kita itu banyak yang menyakiti hati kita, ataupun banyak yang bisa memberikan suatu sakit hati kepada kita. Demikian juga orang-orang terdekat kita, siapa saja saudara-saudara. Tetapi kita ini diciptakan untuk kemuliaan dan rencana Tuhan, bukan untuk orang lain. Kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Puji Tuhan, jangan lupa saudara-saudara ya. Jangan lupa bahwa kita diciptakan untuk Tuhan, untuk tujuan dan rencana Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ya, mari kita perhatikan bersama, yaitu apa yang menjadi dampak negatif daripada zona nyaman ini, yaitu tidak peka terhadap kebutuhan ataupun penderitaan sesama. Tidak peka terhadap penderitaan sesama. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita perhatikan di sana. Di dalam Keluaran tadi,
Di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 7 sampai 9 itu dikatakan demikian. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pangeran-pangeran mereka, pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Musa dipanggil kembali oleh Tuhan? Nah, karena apa? Karena penderitaan yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Ya, Tuhan mendengar jeritan orang Israel. Tuhan mendengar seruan doa daripada orang-orang Israel yang terus berseru mereka. Permohonan Israel kepada Tuhan, memohon pembebasan daripada Tuhan atas penindasan orang-orang Mesir. Tuhan mendengar. Tetapi Musa, apakah Musa mendengar? Tidak. Musa tidak pernah mendengar orang Israel, jeritan orang Israel. Karena apa? Musa sudah berada di dalam zona nyaman. Musa sudah berada di dalam zona nyaman, yaitu menggembalakan kambing domba Jitro, mertuanya tersebut. Nah, oleh karena itu, bahwa ketika kita berada di dalam zona nyaman, itu membuat kita, kepekaan kita tidak peka lagi terhadap jeritan ataupun penderitaan orang lain. Wah, kita mungkin zona nyaman kita itu mungkin di dalam suatu jabatan, tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan bawahan, ataupun tanpa memikirkan orang-orang di luar sana. Nah, mungkin juga itu mungkin suatu suasana daripada apa yang kita miliki juga membuat kita nyaman. Ya, kekayaan kita membuat kita nyaman. Sehingga kita itu merasa tidak penting lagi memikirkan orang lain. Tidak penting lagi untuk memikirkan orang-orang yang kesusahan ataupun orang-orang yang mengalami penderitaan. Karena kita nyaman. Ada berada di dalam zona nyaman. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita itu perlu peka terhadap apa yang dirasakan orang. Apa yang dialami oleh orang lain. Nah, ketika satu kali saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika membeli bakso saudara-saudara bersamaan dengan beberapa orang, dan kebetulan bahwa bakso ini murah, ya, murah dan banyak porsinya. Dan ketika satu orang mengatakan, wah, bakso ini murah ya, dan kemudian banyak dan juga enak. Tetapi yang di sebelahnya itu berkata, iya, bagi kamu memang murah, bagi kita itu mahal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini membuktikan bahwa orang-orang itu terkadang tidak peka dengan kebutuhan ataupun penderitaan ataupun jeritan orang lain. Mungkin bagi dia itu adalah murah, tetapi bagi orang lain mahal. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, membuat zona nyaman, kekayaan, kita banyak uang, membuat kita itu tidak peka dengan orang lain. Kita banyak uang, saudara-saudara. Mungkin saja kita bisa makan, sekali makan itu 100.000. Tetapi bagi orang lain itu mendapatkan uang 100.000 itu mungkin butuh 2 hari atau 3 hari. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena apa? Zona nyaman, kekayaan, banyak uang itu membuat kita juga tidak peka dengan orang lain. Kesusahan orang lain, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa-masa ini juga, saudara-saudara, kita itu harus peka terhadap apa yang namanya jeritan, tangisan
dan teriakan bahkan doa-doa daripada tenaga medis. Ya, di musim COVID-19 mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong kapan Tuhan berakhir COVID-19 ini Tuhan. Tolong Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan bagi wabah COVID-19 ini Tuhan. Mereka menjerit berdoa. Tetapi saudara-saudaraku, di luar sana itu apakah ada orang yang peka terhadap jeritan, tangisan dan doa daripada tenaga-tenaga medis? Banyak orang yang tidak peduli. Makanya tidak heran ketika disuruh untuk stay at home, tapi tidak ada yang melakukannya. Tetap aja berkerumun, tetap aja keluar, sehingga banyak yang terinfeksi COVID-19. Mengapa melakukan demikian? Karena tidak peka jeritan orang-orang tenaga medis yang mereka itu berjuang di garda terdepan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita peka terhadap terhadap jeritan-jeritan orang, terhadap penderitaan-penderitaan orang yang orang lain alami. Kita juga harus bisa merasakan, bahkan bisa membantu mereka. Sama saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Musa tidak pernah tahu apa itu jeritan orang Israel di tanah Mesir sana. Mereka kerja paksa, diperbudak oleh Mesir, tetapi Musa tidak tahu akan hal itu. Dia tidak peka karena apa? Dia berada di dalam zona nyaman. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai peka. Ketika kita berada di dalam zona nyaman, kita peka terhadap jeritan orang-orang, kita peka terhadap doa-doa orang, kita peka terhadap penderitaan orang-orang. Sehingga apa? Sehingga kita juga turut membantu mereka, turut menolong mereka. Nah saudara, ketika kita berada stay at home, kita sudah membantu orang-orang tenaga medis melawan COVID-19. Itulah artinya kita bisa peka terhadap jeritan, terhadap penderitaan sesama. Nah oleh karena itu, ketika di dalam Galatia 6 ayat 2 itu mengatakan, bertolong-tolonglah kamu, saling membantulah kamu. Kita buka di dalam Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi tujuan hidup kita, saling membantu, saling menolong dalam kehidupan ini. Peka terhadap penderitaan sesama, peka terhadap jeritan-jeritan orang lain. Sehingga apa? Sehingga kita bisa saling menolong, saling membantu di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di dalam zona nyaman, ya, mari kita keluar dari zona nyaman tersebut. Ketika itu harus kita lakukan untuk membantu orang lain dan memenuhi rencana Tuhan. Mari kita keluar daripada zona nyaman tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita sampai kepada titik suatu rencana Tuhan. Sehingga kita bisa sampai kepada titik apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan ini. Sehingga kita sampai kepada titik kepada apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Sehingga kita sampai kepada titik di mana Tuhan merencanakan hidup kita ini, saudara-saudara. Bahkan kita boleh mencapai satu titik bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bila firman ini boleh terus menguatkan kehidupan kita dan juga terus meneguhkan iman kita sehingga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu ya Tuhan akan meneguhkan, menguatkan iman kami, membuka hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti rencana dan kehendak daripada Tuhan. Bahkan kami Tuhan boleh peka terhadap penderitaan-penderitaan
dan juga jeritan-jeritan orang ataupun sesama kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh merasakan saling membantu dan saling menolong sesama kami Bapa, sehingga kami Tuhan boleh sampai kepada titik yaitu rencana Tuhan, dan juga Tuhan kami boleh diciptakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu boleh selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus akan mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini dua ucapan syukur kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.